Katanya ahli taktik dari Belanda, tapi kok dibantai? Katanya dari kecil bermain dengan formasi 4-3-3, jadi langsung bisa beradaptasi, tapi kok dibantai juga? Welcome to channel Progressive Football. Sebelum lanjut pada video ini, gue mengingatkan kepada kalian agar menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan berita-berita terbaru terupdate dari channel Progressive Football. Mungkin kalian juga merasakan kesedihan atau kekecewaan dari timnas Indonesia. Kalian pasti menonton kan kemarin itu bagaimana permainan timnas Indonesia. Oke lah, 10-15 menit pertama itu bagus. Tapi apa nyatanya? Gua udah nggak mikirin cegil-cegil pendukungnya Nathan Choaon itu. Tapi memang efeknya di lini tengah. Nathan Choaon itu jarang mendapatkan menit bermain. Ini menurut gue pribadi ya. Mungkin kalian bisa berpendapat di kolom komentar nanti bagaimana. Ini menurut gue pribadi. Nathan Choaon jarang dapat menit bermain, tapi dia ditempatkan sebagai starter sampai menit 78. Lu bayangin aja, menjadi starter sampai menit 78 padahal di babak pertama dia tidak memberikan kontribusi apapun. Bahkan dia sebagai seorang gelandang bertahan, terus dia ini tidak ada visi misinya secara bermain. Mungkin kalian melihat permainannya Nathan Choaon di lini tengah itu bagaimana? Hanya mengoper-ngoper, yang memberikan umpan silang hanya Tom Haye. Dia seperti kebingungan di lini tengah ini mau dibawa kemana nanti? Apakah mau dibawa ke kiri atau mau dibawa ke kanan? Itu juga bingung. Terus pada saat terjadi pelanggaran di babak pertama, ini menurut gua dia itu nggak efektif sekali melanggar seperti itu. Ya jelas pelanggaran seperti itu. Dia menarik badannya pemain Australia, tapi dia tidak menggunakan body charge. Kalau dia menggunakan body charge itu tidak akan pelanggaran. Tapi dia menahan badan, menarik badannya pemain Australia. Dari lini tengah saja kenapa tidak diduetkan dengan Ivar Jenner? Yang mana sebelumnya diduetkan dengan Ivar Jenner, lini tengah kita itu hidup melawan Australia. Dan ini blundernya Erick Thohir juga. Efeknya pergantian pelatih ya ini yang gue takutkan dari awal. Gue mencoba untuk menenangkan kalian agar percaya prosesnya PSSI ini, tapi nyatanya kejadiannya blunder. Yang mana menggantikan sosok pelatih di tengah kompetisi yang pada sebelumnya tuh sedang on fire-nya, sedang merasa optimis sekali bisa mendekati Piala Dunia. Dengan kekalahan ini, kekalahan 5-1, ya jadi memperkecil peluang kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Australia sekarang sudah 10 poin. Terus Arab Saudi menang lawan Cina 1-0 sudah 9 poin. Terus apa? Nah yang gue bingung ini nih, Australia sama-sama pelatih baru. Kualitas pemain kalau gue lihat Australia di bawahnya Indonesia secara statistik ya, secara di atas kertas. Patrick Kluivert juga pelatih baru. Tapi pemain Australia itu langsung nyetel, langsung paham apa yang diinstruksikan oleh pelatihnya. Terus Patrick Kluivert ini dia seperti kebingungan, gak ada aura-aura pelatihnya, senyum di pinggir lapangan, gak ada aura-aura pelatihnya. Apakah dia masih bermain judi? Ini gue bukannya suzon, karena semenjak kebobolan dia hanya senyum. Berbeda dengan Sintayong. Terus ada lagi siapa yang dibilang coach Justin, pelatih nggak jelas itu, mentang-mentang sama orang Belanda dibela lah, proses sabar. Giliran Sintayong aja dihujat-hujat. Sekarang efeknya apa? Sama-sama pelatih baru. Terus udah nggak ada kendala bahasa. Kendala bahasa udah nggak ada. Alasannya Sintayong karena kendala bahasa, ketegangan di ruang ganti. Tapi nyatanya apa? Sekelas Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, terus Kelvin Verdong itu menyampaikan kalau di ruang ganti itu tidak ada ketegangan, tidak ada kesalahpahaman di ruang ganti. Hanya media-media saja yang membesar-besarkan. Contohnya Towel menginginkan Indonesia bermain menyerang, tapi bukan menyerang seperti ini terus bertahannya teledor.
Ini yang diinginkan Towel, ini yang diinginkan pundit-pundit yang tidak jelas itu. Mungkin pundit yang jelas itu menurut gua hanya Bung Binder dari ketiga orang ini. Towel, Justin, Bung Binder yang benar hanya satu. Dua ini merasa, apalagi si Justin ini gue bahas Justin dulu. Dia bilang mereka dari kecil main 4-4-3, main 4-3-3. Terus dia main ke 3-4-3. Mereka menyesuaikan, tapi kalau nanti kembali lagi dilatih oleh pelatih Belanda bermain dengan 4-3-3, itu pasti langsung nyetel. Tapi apa? Nggak nyetel, berantakan, kebingungan di lini tengah. Kalian yang nonton, setelah kebobolan 2 gol secara langsung, mental Indonesia langsung down. Tidak jelas, mau dari tengah ke depan, dari tengah pasti langsung ke belakang. Apakah itu permainan total football? Katanya total football, katanya menyerang aktif, bermain dengan menyerang, tapi lupa cara bertahan itu bagaimana. Katanya 4-3-3, tapi apa ujung-ujungnya? Gak bisa menembus pertahanan Australia. Ini apa yang dimaksud? Dengan materi pemain sudah bagus, menurut gua pribadi sudah bagus. Karena apa? Kualitas pemain kita ini bermain di Liga Belanda, bermain di Liga Denmark, berbeda dengan Australia, bos. Australia hanya divisi 2 dengan harga market value lebih besar dari Indonesia. Australia saja bisa mengalahkan karena kesalahan taktik. Ini murni kesalahan taktik, bukan kesalahan pemain. Terus kita sebagai fans terlalu meremehkan Australia. Ingat bos, Australia itu langganan Piala Dunia. Kita hanya peringkat 127 yang lagi mencoba bangkit dari keterpurukan, yang memperbaiki levelnya, memperbaiki rankingnya. Jangan banyak jumawa. Begitu yang para pundit-pundit kayak Justin, Towel, apa? Tetap aja menyalahkan Sintayong dulu begini. Setelah pertandingan itu apa Justin? Tetap menyalahkan Eliano nggak dimainkan gini-gini. Tapi kebutuhan taktik Sintayong bagaimana? Dia bermain 5 back, terus memainkan counter attack. Itu sudah jelas terstruktur. Meninggalkan 2 pemain di depan. Kalau terjadi serangan balik, 8 pemain, 5 pemain belakang, 3 pemain tengah. Itu langsung menutup ruang, mengejar. Lah ini permainan di bawah pelatih Patrick Kluivert. Di saat kita diserang, tengahnya itu longgar, belakangnya itu longgar. Tidak ada yang menutup pergerakan Australia. Bagaimana ini caranya? Seharusnya di babak kedua, melihat kelengahan di babak pertama, ketidakstabilan di lini tengah, harusnya langsung diadakan pergantian. Kenapa baru di menit ke-78? Nathan João ditarik keluar, digantikan Ivan Jenner, terus Eliano baru masuk. Terus dari strategi bola mati, kita bahas sekarang. Strategi bola mati apa? Pemain Australia, alasan karena tinggi badan. Taktiknya Patrick Kluivert itu sendiri aja cara mengantisipasinya tidak ada. Berbeda dengan cara Sintayong ketika mendapat bola atas. Seorang Kelvin Verdong aja dipercaya menjadi bek tengah, dia bisa lompat lebih tinggi daripada pemain Australia yang tingginya 2 meter itu. Tapi ini apa? 2 kali kegolan dari tendangan sudut. Berdiri bebas pemain Australia. Terus Irfan juga berdiri bebas menyundul bola langsung ke gawang. Apakah ini yang dimaksud total football tapi lupa bertahan? Total football menyerang tapi nggak bisa cetak gol. Apa ini yang dinamakan perubahan permainan, peralihan jam? Pertandingan ini tuh udah bukan waktunya untuk proses karena sudah mepet. Ini jelas harus kita salahkan Erick Thohir. Karena apa? Garuda, supporter Garuda fans itu sudah mengingatkan Pak Erick Thohir mengganti Sintayong di tengah kompetisi yang sedang berjalan seperti ini. Ini akan berdampak buruk. Karena sebelumnya Sintayong walaupun tidak bisa berbahasa Inggris, tapi dia bisa merangkul pemain. Merangkul pemain walaupun baru bergabung langsung bisa nyetel dengan permain Sintayong. Terus alasan karena pelatih baru. Australia juga pelatih baru bos. Australia juga pelatih baru, tapi dia bisa menyetel dengan pemainnya. Para pemainnya
sudah sering berkumpul. Lihat yang dipanggil pelatih Australia sekarang, pemain-pemain Australia ini juga banyak yang baru menjadi starter, bukan orang-orang lama rata-rata. Hanya Irvin, terus Godwin, itu saja. Tapi dia bisa langsung nyetel gitu loh ke pemainnya, memberikan taktiknya jelas. Tidak seperti Patrick Kluivert, sesumbar dengan total football, gaya bermain Belanda. Ini timnas Indonesia lawan Australia aja keok dengan materi pemain yang berlimpah, materi pemain dengan setara grade A, tidak bisa menyatukan chemistry pemain. Apakah ini sudah ada dalang dibalik semuanya untuk menggagalkan timnas Indonesia melaju lebih tinggi lagi? Apakah menginginkan timnas Indonesia itu tidak ingin berkembang sepak bolanya? Apakah ada udang di balik batu dari pemecatan Sintayong hingga digantikan Patrick Kluivert? Kalau gue melihat reaksi Sintayong ketika nonton pertandingan timnas Indonesia, dia sampai geleng-geleng kepala sendiri. Gue lihat live reaction-nya di YouTube itu. Dia sampai memperkirakan kenapa bisa bermain menyerang, tapi lini tengah dan belakangnya ini saat diserang itu tidak melakukan pressing kepada para pemain Australia. Kalau gue bilang, mungkin kalian juga merasa masih enak zamannya Sintayong kan daripada zamannya Patrick Kluivert. Makanya itu alasannya Sintayong bermain counter attack dan fokus bertahan, yaitu karena sudah tahu kekuatan timnya itu seperti apa dan terbukti. Bermain total football terbuka, tidak saling menutup rekannya. Kena serangan balik, keteteran, terus kita menang possession ball tapi kalah skor. Shoot on targetnya Australia loh lebih sedikit daripada timnas Indonesia, tapi dia bisa memanfaatkan one shoot one goal. Apakah mau terulang lagi ke sepak bola yang dulu? Ini sudah diusahakan, tapi blundernya bukan di pemain sekarang, blundernya di pelatih dan Pak Erick Thohir. Total football ahli taktik dari Belanda. Tapi apa ahli taktik tidak bisa memperkirakan, membaca permainan lawan. Katanya satu pelatih diganti 3 pelatih. Apanya yang diganti? Nyatanya malah penurunan. Oke, tulis di kolom komentar keluh kesahnya kalian untuk timnas Indonesia. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.